Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi buat siswa-siswi SMP 24, khususnya kelas 9A dan 9F. Maaf, 9A sampai 9F. Minggu ini kita akan mempelajari masih di bab 2, yaitu persamaan kuadrat, namun dengan subbab yang berbeda, yaitu bagaimana mencari persamaan baru jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya. Jika minggu lalu materi kita adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat, nah minggu sekarang terbalik atau kebalikannya. Jadi dari akar-akar persamaan kuadrat, dari akar-akarnya bagaimana kita sekarang mencari persamaan kuadratnya. Nah, jadi kebalikan dari pertemuan 2 minggu kemarin ya. Ya, kita mulai saja. Jadi di sini judulnya adalah menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akarnya. Kalau kemarin menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, maka kita tahu dari proses kemarin ada 2 cara ya. Bu Ivi ajarkan 2 cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama cara pemfaktoran, yang kedua adalah dengan menggunakan rumus ABC. Sebenarnya ada cara ketiga yaitu dengan melengkapkan kuadrat, namun Bu Ivi tidak merekomendasi. Jadi yang lebih mudah digunakan adalah 2 cara tersebut, yaitu pemfaktoran dan rumus ABC. Nah, jika di sini ada persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, nah sebenarnya persamaan kuadrat ini disusun oleh akar-akar persamaan kuadrat. Nah, karena persamaan kuadrat, maka akarnya kan ada 2, yaitu X1 dan X2. Nah, kalau dia persamaannya pangkat 3, maka nanti akarnya pun ada 3 dan seterusnya. Nah, karena SMP kelas 9 masih mempelajari persamaan kuadrat, jadi ya akarnya adalah X1 dan X2. Nah, sekarang bagaimana jika diketahui X1, X2 adalah akar? Nah, diminta persamaan kuadratnya jadi seperti apa? Nah, sebenarnya ini pun Bu Ivi singgung ketika kita membuktikan. Benar nggak nih akar-akar ini adalah akar persamaan kuadrat dari bla 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 gitu. Dengan cara membuktikannya adalah begini. Nah, cara pembuktian itu sebenarnya adalah yang mau kita bahas hari ini, yaitu menentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, membuktikannya kan kemarin gini, X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Nanti akan menghasilkan persamaan kuadrat. Oke, baik, kita langsung ke contoh saja supaya lebih dipahami. Nah, sebelum ke contoh kita ulang sedikit ya, bagaimana mencari akar persamaan kuadrat. Di sini ada satu contoh soal, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 7X tambah 12 sama dengan 0. Kita akan menggunakan cara pemfaktoran untuk mencari akar-akarnya. Jadi langkah pertama kalau dengan pemfaktoran adalah memfaktorkan nilai C-nya. Ini ya, C-nya kita faktorkan. Ini 12, maka ada beberapa pasang faktor. Yang pertama, pasangan 1 dengan 12, pasangan 2 dengan 6, pasangan 3 dengan 4 gitu ya. Nah, kebetulan di sini nilai A-nya atau X kuadratnya bernilai 1, jadi kita tidak perlu faktorkan, tidak perlu. Nah, kemudian dari 3 pasang faktor C ini kita cari yang bisa memungkinkan
mendapat nilai B jika dijumlahkan. Di sini B-nya bernilai negatif 7. Untuk mendapat negatif 7, pasangan mana yang kita pakai? Apakah 1 dan 12? Apakah 2 dan 6 bisa jadi negatif 7? Apakah 3 dan 4 bisa jadi negatif 7? Ya, pasangan yang kita pakai adalah pasangan faktor 3 dan 4. Nah, sekarang permasalahannya nilai positif atau negatif dari 3 dan 4. 3 itu bernilai positif atau negatif. 4 itu positif atau negatif. Kita cek lagi. Kan nilai B-nya adalah negatif 7. Maka gimana caranya 3 dan 4 menjadi negatif 7? Mana yang positif, mana yang negatif? Misal 3-nya bernilai negatif, 4 bernilai positif. Apakah akan mendapatkan negatif 7 ketika dijumlahkan? Tentu tidak, hasilnya adalah positif 1. Baik, kita ganti ya, negatif 4-nya, positif 4 menjadi negatif. Ketika dijumlahkan apakah dapat negatif 7? Hutang 3, hutang 4. Benar ya, negatif 7. Nah, berarti pasangan akarnya menjadi, karena persamaannya persamaan kuadrat, maka akar-akarnya adalah 2. Di sininya X, di sini pun X. Nah, negatif 3, negatif 3, negatif 4. Seperti itu. Maka akar yang pertama adalah X negatif 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Yang satu lagi X negatif 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat tadi, kebalikan mencari persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui adalah seperti ini rumusannya. X dikurang X1 atau akar pertama dikali X dikurang akar kedua, X2 sama dengan 0. Bentuk seperti ini kita temui tadi di sini. Nah, nih. Ya. Jadi sebenarnya kita sudah familiar. Jika diketahui akar persamaannya X sama dengan 3 dan X sama dengan 4, maka akar persamaan kuadratnya cara mencarinya kita tinggal kalikan saja. Di sini X3 jadi X min 3, di sini X4 jadi X min 4. Kita kalikan nanti akan menghasilkan persamaan kuadrat ini. Itu ya. Jadi kebalikan cara berpikir kita sekarang. Baik, contoh soal yang pertama. Ya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Nah, ada 2 soal. Yang A akar-akarnya adalah 2 dan 4. Maka cara menyelesaikannya langsung ya. Berarti X dikurang 2, X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, cara mengalikannya gimana? Kita kalikan satu per satu. Pertama si X yang depan ini kita kalikan ke X depan juga. Maka X kali X menghasilkan X kuadrat. Kemudian X kalikan dengan negatif 4. X kali negatif 4 maka min 4X. Nah, si X ini sudah ke sini semua. X yang ini sudah kita kalikan ke sini. Sekarang si min 2 kita kalikan ke X dan kita kalikan ke min 4.
Negatif 2 kita kalikan X. Jadi min 2X. Min 2 kita kalikan dengan min 4. Min kali min plus 2 kali 4, 8. Sama dengan 0. Kita sederhanakan. Di sini ada variabel X. Di sini juga ada variabel X. Maka ini kita jumlahkan. Jadi X kuadrat negatif 4X negatif 2X. Negatif 4 negatif 2. Utang 4, utang lagi 2. Jadi utang 6 variabelnya adalah X. Ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 4. Mudah ya. Sekarang yang B. Gimana jika akar persamaan kuadrat diketahui akarnya adalah negatif 1 dan 6? Mudah. Berarti di sini adalah X. Nah, rumusnya kan X min gitu ya. Di sini min 1. Nah, di sini berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi X plus 1 dikali X min 6 sama dengan 0. Sini X min 6. Nah, kemudian proses perkaliannya X kali X, X kuadrat, X kali min 6, min 6X. 1 kali X plus X, positif ya. 1 kali min 6, min 6, sama dengan 0. Kita sederhanakan variabel X menjadi X kuadrat negatif 6 tambah 1. Negatif 5X negatif 6 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 1 dan 6. Contoh berikutnya, ini ada soal ujian nasional, tahunnya tidak diketahui. Kalian karena tidak ada ujian nasional nanti akan hanya ada ujian sekolah. Kemungkinan bisa jadi soal seperti ini akan dihadirkan di ujian sekolah. Bagaimana penyelesaiannya? Akar-akar persamaan kuadrat, nah ini beda lagi. X kuadrat ditambah 2X tambah 3 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jadi ini ada persamaan kuadrat. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, persamaan kuadrat baru yang akarnya alfa dikurang 2 dan beta kurang 2 adalah, ini soalnya dimodifikasi. Jadi diketahui kan ada akar persamaan kuadrat lama. Jadi akar persamaan kuadrat lama itu adalah X kuadrat yang ini ya, tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka kita cari dulu nih alfanya berapa, betanya berapa. Atau kalau tadi, ini nih kita cari X1-nya berapa. Nah ini X2-nya berapa. Tapi kalau di sini soal ini mereka menyebutnya adalah alfa dan beta. Bisa saja A dan B, bisa X1, X2 bisa. Misalnya P dan Q bisa, boleh saja. Penyebutannya boleh macam-macam. Tergantung dari pembuat soal. Nah ini dia ingin menggunakan alfa dan beta. Bukan X1 dan X2. Maka kita cari dulu nih akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Langkahnya kita faktorkan si C, C-nya kebetulan 3, maka dia punya pasangan faktor 1 yaitu 1 dan 3. Nah, kemudian 1 dan 3 bagaimana caranya supaya menjadi B?
dikasih positif 2. Nah, mana yang positif, mana yang negatif? Ya, 1 bernilai negatif, 3 bernilai positif. Nah, jadilah ketika dijumlahkan negatif 1 dan 3, maka menghasilkan positif 2. Jadi persamaan kuadrat ini memiliki akar. Akar persamaan kuadratnya adalah X min 1 dikali X plus 3 sama dengan 0. Itu kan? Akar pertama X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 1. Atau dia menyebutnya bukan X, tapi dia menyebutnya adalah alfanya. Alfanya sama dengan 1. Kemudian X plus 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Atau dia menyebutnya bukan X2, tapi beta. Beta sama dengan negatif 3. Nah, kemudian sudah dapat alfa dan betanya. Kemudian diminta mencari persamaan kuadrat baru yang akarnya alfa dikurang 2, beta dikurang 2. Jadi ini alfanya 1, betanya 1. Maka di sini persamaan kuadrat barunya adalah dia bilang akarnya adalah X1-nya yang pertama adalah alfa dikurang 2. Maka alfanya di sini ya. Alfanya 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Kemudian akar persamaan kuadrat baru, akar keduanya adalah X2 didapat dari si beta min 2. Beta min 2 sama dengan betanya di sini adalah negatif 3 dikurang 2 sama dengan negatif 3 negatif 2, maka jadi negatif 5. Nah, jadi ini X1 dari persamaan yang baru, ini X2 dari persamaan yang baru. Maka persamaan yang baru didapat rumusnya kan X dikurang X1. X1-nya min 1, X dikurang X2. X2-nya min 5 sama dengan 0. Negatif ketemu negatif positif, jadi X plus 1. Yang ini negatif ketemu negatif jadi positif. X plus 5 sama dengan 0. Kita kalikan. X kali X, X kuadrat. X kali plus 5 plus 5X. 1 kali X plus X, 1 kali 5 plus 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan 5X tambah X, jadi X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini adalah akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Jadi jawabnya X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Berarti yang A. Oke. Baik, materi kita sampai situ saja untuk pertemuan hari ini. Simple, mudah, sederhana. Untuk selanjutnya, seperti biasa, kerjakan soal-soal yang ada di tugas Google Classroom di 9 keterampilan. Untuk materi hari ini cukup. Wifi akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.